Oke, adik-adik, kita ketemu lagi dengan Kak Saprudin. Kakak akan mendongeng buat kalian, dongeng tentang sejarah, yaitu sejarah 4 pahlawan. Yang pertama dimakamkan di makam pahlawan, makam pahlawan Wijaya yang ada di kota Tanjung Redep. Ya, oke, kita mulai ya. Pada tahun 1957, bulan Januari pada waktu itu, ada 5 orang polisi yang ditugaskan oleh kepolisian Brau pada waktu itu. 5 orang itu antara lain kakak bacakan ya. Yang pertama namanya Ajun Brigadir Polisi M. Samin. Yang kedua Agen Polisi tingkat 2 Husin. Yang ketiga Agen Polisi tingkat 2 Panut. Kemudian yang keempat Agen Polisi tingkat 2 Yohanes Amanah. Yang kelima, Agen Polisi tingkat 2 Riong Batong. Sebagai pemimpinnya atau komandan pos pada waktu itu di Pulau Balikukup adalah M. Samin. M. Samin sebagai komandan di pos polisi yang ada di Pulau Balikukup pada tahun 1957. Itu dia. Nah, ditugaskan pada bulan Januari. Pada bulan pada bulan Maret, 3 bulan kemudian, pada bulan Maret, tanggal 22 Maret 1957, terjadilah kejadian yang maha dahsyat di Pulau Balikukup. Terjadi perompakan besar-besaran yang menghabisi semua harta benda masyarakat di Pulau Balikukup. Perompak-perompak itu datang dari luar negeri. Jauh mereka pakai kapal yang sangat besar. Kemudian mereka menurunkan sekitar 7-9 orang di belakang pulau dekat kuburan. Subuh-subuh sudah diturunkan di sana, mereka ada bersenjata lengkap. Kemudian begitu pagi sekitar jam 7 pagi barulah kapal itu muncul kembali, seolah-olah akan menyerang melalui kapal. Mereka teriak dari kapal, semua masyarakat yang ada di Pulau Balikukup menyerah, karena kalian sekarang sudah kami kuasai. Kami akan mengambil semua harta dan kekayaan kalian. Siapkan semua. Kalau tidak ingin mati, kami bunuh dan kami tembak atau kami cincang. Nah, polisi yang berlima tadi berbagi tugas. 2 orang, M. Samin dan Husin, pergi juga ke pinggir pantai menghadap ke kapal yang datang. Kemudian Yohanes Amanah dan Panut juga bergerak menuju ke pantai. Berpisah mereka di sudut yang berbeda, tapi sama-sama menghadap ke kapal yang mengarah datang. Sedangkan Riong Batong ditugaskan Samin untuk menjaga pos. Tiba-tiba ancaman itu datang, tembakan ke atas dilakukan oleh para perompak, tujuan untuk melemahkan lawan yang ada di Pulau Balikukup. Tapi ternyata M. Samin yang jagoan, Husin yang pemberani, Yohanes Amanah yang pahlawan itu, kemudian Panut yang juga pemberani, tidak menyerah. Mereka melawan. Terjadilah tembak-menembak antara pasukan polisi yang ada di Pulau Balikukup dengan pasukan perompak yang ada di kapal. Tembak, dang. Terlihat terjadi yang luar biasa. Pada saat itu beberapa orang perompak rubuh di dalam kapal, kena senjata tembakan dari M. Samin, Husin, Panut, dan
amanah. Nah, mereka semakin marah. Tapi ternyata mereka sangat pintar adik-adik, para perompak itu. Mereka sudah menurunkan orang di belakang sana. Orang-orang yang 7 orang atau 9 orang pasukan yang lengkap dengan senjata, senjata otomatis, itulah yang kemudian merapat, mendekati. Sedangkan pasukan kita, polisi yang berempat, masih menghadap ke arah kapal. Kapal meninggalkan lokasi tempat itu karena mereka cedera, beberapa orang dalam kapal. Masyarakat merasa senang karena sudah kapalnya pergi, tapi ternyata salah adik-adik. Pasukan mereka sudah diturunkan di atas pulau, 9 orang itu dengan personal lengkap, kemudian langsung mendatangi keempat polisi yang berada di pinggir pantai. M. Samin dan Husein tidak punya kesempatan apa-apa lagi, langsung ditembak dan dibunuh. Kemudian dicincang pakai parang sampai dagingnya terkelupas-kelupas, terpotong-potong. Kemudian didatangi lagi oleh mereka Panut dan Ji Amanah. Panut dan Ji Amanah pun kaget, tidak sempat mengokang senjatanya, menembakkan senjatanya karena senjatanya bukan otomatis, tapi masih semi otomatis. Akhirnya mereka pun tertembak. Mereka berempat mati berkalang pasir, berkalang tanah di Pulau Bali Kukup. Gitu ya. Itulah kejadian yang kemudian diangkut, mereka pahlawan itu diangkut ke kota Tanjung Redep. Kemudian diotopsi di rumah sakit zaman dulu pada tahun 57. Kemudian dimakamkan di makam pahlawan. Mereka berempat itulah yang dimakamkan pertama di makam pahlawan Berau pada tahun 1957 pada bulan Maret itu. Nah, kemudian bagaimana Riong Batong? Riong Batong selamat dan kemudian hidup. Kemudian hari dipindahkan ke Tarakan kembali, kemudian pindah lagi ke Melinau sampai akhir hayatnya. Informasi terakhir, Riong Batong sampai meninggal di Malinau. Itulah adik-adik kejadian yang luar biasa yang akhirnya 4 pahlawan dimakamkan